Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda soleh-solehah sekalian? Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga semuanya tetap sehat walafiat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manfaat interaksi manusia dengan lingkungan terhadap masyarakat dan pembangunan sosial budaya, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan proses pengambilan keputusan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa, Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menjelaskan manfaat interaksi manusia dengan lingkungan terhadap masyarakat dan pembangunan sosial budaya. Dan yang kedua, itu menjelaskan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan proses pengambilan keputusan. Nah, mari kita mulai pembelajaran kita dengan yang pertama, yaitu manfaat interaksi manusia dengan lingkungan terhadap masyarakat dan pembangunan sosial budaya. Sebelumnya, mari kita membaca teks ini terlebih dahulu ya. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi, diantaranya pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin tinggi. Nah, kita lihat tadi ya, dari hasil kita membaca teks tadi, kita akan menjawab soal-soal terlebih dahulu ya. Yang pertama, identifikasi interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas. Mari kita jawab bersama-sama. Apa interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas? Ya, benar. Pak Damar melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman kembali pohon yang telah ditebang. Jadi, beliau, Pak Damar, itu melakukan penanaman kembali pohon yang sudah ditebang. Itu adalah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan tersebut. Sehingga beliau tetap menjaga lingkungan tersebut tetap aman dari bencana longsor dan juga bencana banjir ya. Oke, yang kedua, bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat pada bacaan tersebut di atas? Ya, jadi Pak Damar membuka mata pencaharian seluas-luasnya bagi warga masyarakat sekitar. Dan itu sangat bermanfaat sekali bagi warga sekitar ya. Bahkan ada yang membuka sendiri usaha mereka. Dari pengalaman mereka bekerja dengan Pak Damar. Pak Damar tidak marah, bahkan tetap melakukan kerjasama dan juga menjadikannya sebagai mitra ya.
Jadi orang yang baik itu adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Kita bisa lihat di sana Pak Damar melakukan banyak sekali manfaat bagi orang sekitar, sehingga orang sekitar juga sangat membutuhkan Pak Damar sebagai owner atau sebagai pemilik dari sandal refleksi ini ya. Seketika banyak sekali permintaan pada sandal refleksi, maka mereka mengadakan kerjasama ya, bukannya malahan menjadikannya sebagai saingan, tapi ternyata menjadikannya sebagai mitra kerja untuk menaikkan kembali minat dari sandal refleksi tersebut. Ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita sama-sama dalam melakukan interaksi manusia terhadap lingkungan dan interaksi manusia terhadap manusia juga. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat sekitar? Ya, sangat bermanfaat sekali karena bisa menjadi mata pencaharian bagi masyarakat sekitar. Yang keempat, apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Yaitu reboisasi atau penanaman kembali pohon yang telah ditebang ya. Jadi kita harus bisa menanam kembali, bisa menjadi contoh ya, bisa menjadi contoh untuk kita semua agar kita tetap menjaga lingkungan meskipun sumber dayanya kita ambil. Jangan sampai kita mengambil saja tapi tidak bertanggung jawab dan bahkan merusak lingkungan tersebut. Nanti bisa-bisa terjadi bencana alam seperti longsor dan juga banjir, dan itu bisa berakibat fatal bagi lingkungan sekitar dan juga masyarakat sekitar. Ya, kita masuk ke pembelajaran PKN, yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan proses pengambilan keputusan. Jadi pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama itu dilakukan melalui musyawarah. Apa itu musyawarah? Kalau misalnya bahasa sederhananya itu adalah rapat ya. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Apa itu mufakat? Mufakat adalah kesepakatan. Jadi apabila tidak mencapai mufakat, maka dilakukan voting. Voting itu apa, Bunda? Voting itu adalah pengambilan keputusan dengan cara mengambil yang paling terbanyak. Jadi siapa yang memilih A? Semuanya tunjuk tangan. Nah, siapa yang memilih B? Jadi yang memilih B itu tunjuk tangan. Ya, itu yang namanya voting ya. Maka suara yang paling banyak itulah yang dipilih untuk keputusannya yang diambil ya. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, misalnya dalam pemilihan ketua RT atau RW, menentukan jadwal siskambling atau ronda, dan yang ketiga menentukan jadwal gotong royong ya. Di gotong royong ini pun itu harus ditentukan jadwalnya ya, agar bisa bersama-sama masyarakat dalam membersihkan lingkungannya. Nah, pengambilan keputusan ini itu tidak hanya ketiga hal ini saja, tapi bisa banyak ya Nak ya. Kalau kalian lihat di daerah sekitar, maka kalian bisa melihat bahwa ada banyak sekali permasalahan-permasalahan di lingkungan sekitar kita yang kita tidak sadari. Ternyata itu harus dilakukan musyawarah ya. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan bersama tersebut diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Nah, peran serta tersebut dapat berupa sesuai dengan yang poin-poin yang tadi, itu mengikuti pemilihan ketua RT atau RW-nya. Yang kedua, mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW. Dan yang ketiga, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Peran serta yang ketiga hal ini itu adalah bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jadi sehingga kalau misalnya ada yang melakukan pelanggaran dan tidak dilaporkan, maka sebagai masyarakat dia tidak bertanggung jawab ya dalam menjaga murninya pengambilan keputusan tersebut. Nah, ini adalah bentuk dari tanggung jawabnya.
Sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Kita bisa simpulkan tadi interaksi manusia dengan lingkungan itu adalah seperti yang dilakukan oleh Pak Damar, bahwasannya kita harus tetap menjaga lingkungan kita dengan meskipun mengambil sumber dayanya, tetap harus dijaga dengan menanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang, dan juga bisa bermanfaat, bisa membuka seluas-luasnya mata pencaharian bagi warga masyarakat sekitar. Itu interaksi manusia dengan lingkungannya dapat, interaksi manusia dengan manusianya juga dapat ya. Selanjutnya untuk pengambilan keputusan, itu peran tanggung jawab masyarakat itu yaitu mengikuti, mengamati jalannya dan melaporkan pelanggaran apabila terjadi. Pengambilan keputusannya dengan cara musyawarah agar mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat atau kesepakatan, bisa melakukan voting ya, atau mengambil suara terbanyak. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bunda mohon maaf apabila ada kesalahan pada pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa mengambil poin-poin penting dari pembelajaran kita pada hari ini. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan pembelajaran selanjutnya. Anak-anak Ananda soleh solihah.